Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurjana dengan akhiran NIM 041 dari kelas PAUD B. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari UAS mata kuliah Pendidikan Insan Berkebutuhan Khusus. Yang pertama yaitu perbedaan anak ADHD dengan anak autis. Nah, anak ADHD ini biasanya lebih sulit fokus dan cenderung hiperaktif. Sedangkan jika anak autis ini yaitu anak yang mereka mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Sedangkan selain itu anak ADHD ini mereka lebih suka kegiatan yang bervariasi, sedangkan jika anak autis itu mereka lebih suka kegiatan yang teratur dan sehingga pada saat ada perbedaan sedikit maka perbedaan kegiatan sedikit maka anak autis ini mereka akan cemas. Perbedaan lainnya itu perbedaan kesulitan fokus yang dimana anak ADHD ini seringkali tidak dapat mempertahankan perhatian pada satu tugas untuk waktu yang lama. Nah, perhatian mereka akan lebih mudah teralihkan oleh rangsangan di sekitar mereka, sedangkan anak-anak autis ini mereka mungkin lebih bisa fokus, memiliki fokus yang sangat mendalam pada minat tertentu, tetapi mereka akan kesulitan dalam memahami informasi sosial dan isyarat nonverbal. Kemudian perilaku hiperaktif. Nah, anak ADHD ini hiperaktif adalah ciri khasnya, yang dimana anak ini seringkali merasa gelisah, tidak bisa duduk tenang, cenderung bicara impulsif. Sedangkan anak autis ini akan menunjukkan hiperaktivitas yang sama, tetapi mereka tetap bisa terlibat dalam perilaku berulang atau rutinitas yang ketat. Selanjutnya dalam aspek kemampuan komunikasi. Nah, anak ADHD ini biasanya memiliki komunikasi yang baik meskipun mereka berbicara terlalu banyak atau impulsif. Sedangkan anak autis ini mereka sering mengalami kesulitan dalam komunikasi sosial seperti memahami ekspresi wajah dan isyarat tubuh serta mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam percakapan timbal balik. Kemudian dalam interaksi sosial, anak ADHD ini mungkin memiliki banyak teman dan berusaha untuk berinteraksi meskipun kadang-kadang perilaku mereka impulsif dan tidak dapat diterima oleh teman-temannya yang lain. Tetapi anak autis ini mereka akan sering kesulitan dalam membentuk hubungan sosial dengan teman-teman sebayanya. Yang kedua, anak berbakat termasuk dalam kategori anak yang memiliki kebutuhan khusus karena mereka memiliki kemampuan intelektual yang tinggi yang seringkali membuat mereka kesulitan dalam berinteraksi sosial dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, kemudian hambatan yang seringkali juga dialami oleh anak berbakat ini meliputi yang pertama, labeling, yang dimana anak ini diberi label berbakat. Nah, yang dapat menimbulkan harapan yang tinggi baik dari orang tua maupun dari guru, dan kemudian jika anak tersebut tidak memenuhi harapan yang diberikan maka anak tersebut dapat mengalami frustasi, kemudian kesulitan sosial yang dimana anak berbakat kemungkinan akan berbeda dengan teman sebaya yang dapat menyebabkan mereka kesulitan dalam bersosialisasi, yang dimana mereka mungkin merasa bahwa mereka akan ditolak dan tidak dimengerti oleh orang-orang sekitarnya. Kemudian yang ketiga, nah anak berbakat ini cenderung lebih sensitif dengan kritikan, yang dimana ketika mereka sudah mendapat kritik maka mereka akan mungkin merasa ragu dan merasa tidak percaya diri lagi terhadap kemampuan atau potensi yang dimilikinya. Nah, untuk menangani anak berbakat ini, kita sebagai pendidik juga dapat mengambil beberapa langkah. Yang pertama yaitu kita harus mengenal siswa dengan baik, yang dimana kita harus mengenal bagaimana karakteristik dan kebutuhan setiap siswa. Nah, dan di sini kita sebagai pendidik dapat menyesuaikan metode pengajaran yang diberikan dengan tingkat kemampuan dan minat siswa tersebut. Kemudian pendidik juga bisa memberikan tugas atau proyek yang lebih menantang untuk anak berbakat agar terlihat tetap terlibat dalam termotivasi dalam belajar. Kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung seperti lingkungan belajar yang positif dan inklusif bagi anak-anak, yang dimana supaya anak-anak berbakat ini mereka lebih bisa dalam mengekspresikan dirinya dan berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Selanjutnya, kolaborasi dengan orang tua.
Nah, pendidik harus bekerja sama dengan orang tua untuk memastikan bahwa kebutuhan anaknya terpenuhi dan menciptakan strategi yang konsisten antara pihak rumah dan pihak sekolah. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara anak dengan gangguan fisik dan anak dengan gangguan motorik dalam konteks pendidikan. Yang pertama itu anak dengan gangguan fisiknya. Nah, yang dimana anak dengan gangguan fisik ini adalah anak yang mengalami keterbatasan dan disabilitas yang mempengaruhi fungsi fisik mereka secara keseluruhan. Gangguan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya kelainan genetik, apakah mereka pernah mengalami cedera atau penyakit. Dan gangguan fisik ini juga dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya dan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, anak dengan cerebral palsy yang mungkin kesulitan dalam mengontrol gerakan tubuh mereka yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk berjalan, berbicara, dan melakukan aktivitas sehari-hari lainnya. Nah, dalam konteks pendidikan, anak ini mungkin memerlukan alat bantu seperti kursi roda atau alat bantu berjalan serta terapi fisik untuk membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan belajar. Kemudian yang kedua itu anak dengan gangguan motorik, yang dimana anak dengan gangguan motorik ini adalah anak yang mengalami kesulitan dalam mengkoordinasikan gerakan tubuh mereka, yang dimana gangguan ini dapat mempengaruhi keterampilan motorik halus seperti menulis, menggambar, atau menggunakan alat, dan keterampilan motorik kasar seperti berlari, melompat, dan bermain olahraga. Nah, gangguan motorik ini seringkali tidak terkait dengan gangguan fisik yang lebih luas, tetapi lebih masalah dalam pengendalian gerakan. Contohnya, disgrafia. Nah, anak disgrafia ini memiliki kesulitan dalam menulis dengan baik dari segi huruf maupun kecepatan menulis. Nah, dalam konteks pendidikan, anak ini mungkin memerlukan alat bantu seperti komputer atau tablet untuk menulis, serta strategi pengajaran yang berbeda untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan menulisnya. Nah, yang keempat itu beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam pendidikan anak dengan autis. Yang pertama itu adalah metode TEACH, yang dimana metode ini akan berfokus pada struktur dan rutinitas dalam pembelajaran. Nah, di sini anak-anak diajarkan untuk menggunakan visual dan alat bantu yang jelas. Nah, alasan keaktivitasannya yaitu pendekatan ini membantu anak autis memahami dan memprediksi apa yang akan terjadi sehingga akan mengurangi kecemasan dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Nah, kemudian yang kedua, ABA. Nah, ABA ini adalah pendekatan yang menggunakan prinsip-prinsip perilaku untuk meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi. Nah, semisal ini akan melibatkan penguatan positif untuk perilaku yang diinginkan. Alasan keaktivitasannya yaitu dengan memberikan penguatan untuk perilaku yang baik, anak-anak dapat lebih cepat dan lebih efektif serta mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian terapi visual juga dapat digunakan karena menggunakan terapi visual ini menggunakan gambar dan simbol untuk membantu anak autis dalam memahami suatu konsep dan instruksi. Nah, alasan keaktivitasannya yaitu banyak anak autis adalah pemikir visual, yang dimana sehingga metode ini dapat meningkatkan pemahaman dan komunikasi mereka. Selanjutnya, peran keluarga dalam mendukung pendidikan anak dengan berkebutuhan khusus. Nah, peran keluarga ini sangat krusial karena yang dimana keluarga sendiri berfungsi sebagai pendamping utama yang pastinya akan memberikan dukungan emosional serta akan menciptakan lingkungan yang inklusif yang membantu anak merasa diterima dan merasa termotivasi dalam proses belajarnya. Nah, yang pertama yaitu keluarga akan memberikan dukungan emosional, yaitu yang dimana keluarga memberikan semisal kasih sayang dan perhatian yang diperlukan untuk membantu anak berkebutuhan khusus merasa aman dan dihargai. Kemudian dukungan emosional ini penting untuk membangun kepercayaan diri anak yang mengurangi anak cemas yang mungkin mereka rasakan dalam situasi sosial atau akademisnya. Kemudian kolaborasi dengan sekolah. Nah, keluarga di sini harus berperan aktif dalam berkomunikasi antara guru atau staf sekolah untuk memastikan bahwa kebutuhan pendidikan anaknya itu terpenuhi.
Selanjutnya, pengembangan keterampilan sosial. Keluarga dapat membantu anak mengembangkan keterampilan sosialnya melalui interaksi yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kegiatannya bersama. Dengan memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya, anak dapat belajar bagaimana berkolaborasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian, keluarga juga berfungsi sebagai advokat bagi anak, yang dimana keluarga ini memastikan bahwa hak-hak pendidikan anak terpenuhi dan bahwa mereka mendapatkan akses dan sumber daya yang diperlukan. Maksudnya di sini adalah keluarga mencari terapi atau dukungan tambahan atau program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak mereka. Kemudian, keluarga juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung di rumah dengan menyediakan waktu dan ruang untuk belajar serta alat bantu yang diperlukan anak tersebut. Kemudian, lingkungan yang positif dan mendukung juga dapat meningkatkan motivasi anak dalam belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan akademisnya. Kemudian, keluarga juga perlu memahami kebutuhan khusus anak mereka dengan cara terbaik untuk mendukung anak berkebutuhan khusus yang ada di dalam keluarganya. Pendidikan tentang disabilitas dan strategi pengajaran yang efektif dapat membantu keluarga memberikan dukungan yang lebih baik. Kemudian yang keenam, mengajar anak dengan gangguan belajar disleksia, Down syndrome, dan gangguan belajar di kelas inklusif. Ini pastinya menghadirkan beberapa tantangan bagi guru. Tantangannya itu bisa berupa yang pertama, perbedaan kebutuhan individual, yang dimana karena setiap anak dengan gangguan belajar memiliki kebutuhan yang unik. Misalnya dengan anak disleksia mungkin kesulitan dalam membaca, sementara anak dengan Down syndrome mungkin memerlukan tambahan dalam keterampilan sosial dan komunikasinya. Kemudian tantangannya itu kita sebagai pendidik atau sebagai guru harus mampu menyesuaikan metode pengajaran yang kita berikan dengan materi pembelajaran yang kita berikan untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa. Yang bisa sangat memakan waktu dan memerlukan keterampilan khusus. Kemudian keterbatasan sumber daya. Banyak sekolah yang memiliki sumber daya yang cukup seperti alat bantu belajar, materi yang sesuai, atau dukungan dari spesialis pendidikan. Kemudian tantangannya itu keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan guru untuk memberikan pengajaran yang efektif dan mendukung bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga itu Kemudian dalam memanajemen kelas, yang dimana kelas inklusif seringkali terdiri dari siswa dari berbagai tingkat kemampuan dan kebutuhan. Tantangannya yaitu kita sebagai pendidik harus mengelola dinamika kelas yang beragam ini, terutama ketika siswa memerlukan perhatian lebih atau memiliki perilaku yang menantang. Selanjutnya dalam keterampilan komunikasi, yang dimana anak dengan gangguan bicara mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi baik dengan teman sebayanya maupun dengan gurunya. Tantangannya yaitu guru perlu menemukan cara untuk berkomunikasi secara efektif dengan siswa ini, serta membantu mereka berinteraksi dengan siswa lain yang bisa menjadi tantangan sendiri. Kemudian pendidikan dan pelatihan. Tidak semua guru memiliki pelatihan khusus dalam mengajar anak berkebutuhan khusus. Tantangannya di sini yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam strategi pengajaran yang efektif untuk anak dengan gangguan belajar dapat mengurangi efektivitas pengajaran. Yang terakhir yaitu, sebagai seorang pendidik ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mendukung anak ADHD agar dapat mengikuti pelajaran dengan lebih baik. Langkah-langkah yang dapat diambil yaitu yang pertama, kita menciptakan lingkungan kelas yang terstruktur, yang dimana anak ADHD ini seringkali merespon dengan baik terhadap rutinitas dan struktur yang jelas. Tindakannya itu semisal kita buat jadwal harian yang konsisten dan jelas, yang serta gunakan visual seperti papan pengumuman untuk menunjukkan kegiatan yang
kedepannya akan dilakukan. Nah, selanjutnya kita juga harus memberikan instruksi yang jelas dan singkat, yang dimana anak ADHD mungkin memiliki kesulitan dalam memahami instruksi yang panjang atau kompleks. Nah, selanjutnya kita memberikan instruksi yang jelas dan singkat saja, yang dimana anak ADHD mungkin kesulitan dalam memahami instruksi yang panjang atau kompleks. Nah, tindakan yang dapat dilakukan itu kita memberikan instruksi yang jelas dan secara langsung, dan menggunakan bahasa sederhana untuk memastikan bahwa pemeriksaan pemahaman anak dan meminta mereka untuk mengulangi kembali instruksi. Nah, kemudian menggunakan teknik pembelajaran aktif, yang dimana anak dengan ADHD seringkali lebih terlibat dalam pembelajaran yang melibatkan aktivitas fisik. Nah, tindakannya yaitu integrasikan kegiatan fisik dalam pembelajaran seperti permainan edukatif, diskusi kelompok, atau proyek yang memerlukan gerakan. Nah, ini dapat membantu anak tetap fokus dan terlibat. Kemudian kita juga memberikan waktu istirahat yang cukup, yang dimana anak ADHD ini pastinya memerlukan waktu untuk bergerak dan melepaskan energinya. Jadi kita menjadwalkan waktu istirahat singkat dengan kegiatan belajar untuk memenuhi kesempatan kepada anak untuk bergerak. Nah, ini dapat membantu mereka untuk kembali fokus saat memulai kembali pelajaran. Kemudian menggunakan juga alat bantu visual dan teknologi, yang dimana alat bantu visual dapat membantu anak ADHD memahami materi dengan lebih baik, yang dimana kita menggunakan grafik atau diagram atau alat bantu visual lainnya. Teknologi seperti aplikasi pembelajaran atau perangkat lunak juga dapat meningkatkan fokus dan keterlibatan.